Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Kali ini kita akan belajar mengaji tentang ilmu tasrif yang dijadikan sebagai kitab panduan dalam pengajian kali ini adalah kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah yang merupakan susunan dari Kiai Maksum Ali Jombang. Pertama, ketika kita berbicara tentang tasrif, itu berarti kita berbicara tentang ilmu gramatikal Arab. Nah, persoalannya adalah ada berbagai perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Contoh misalkan, kalau bahasa Indonesia itu satu kata buku itu tidak bisa kemudian digunakan untuk menunjukkan makna selain buku. Tidak ada perubahannya. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu ada perubahannya. Seperti misalkan kata kitabun yang maknanya adalah kitab atau buku. Dari satu kata kitabun ini kemudian bisa dirubah-rubah untuk menunjukkan makna yang berbeda-beda meskipun masih berada dalam koridor yang sama. Seperti misalkan kita ambil dari kata kitabun, maknanya adalah buku. Maka ketika kita mengucapkan kataba itu berarti sudah ditulis, karena buku itu kan isinya tulisan. Kemudian yaktubu itu maknanya sedang menulis. Kemudian kitabun, kemudian juga ada katibun. Katibun ini bermakna penulis. Maktubun maknanya adalah yang ditulis. Uktub maknanya itu adalah tulislah. Nah, apa yang baru saja saya sampaikan di dalam bahasa Arab itu namanya adalah ilmu tasrif atau ilmu perubahan satu kata untuk menunjukkan makna yang berbeda-beda. Sebelum kita masuk ke dalam bab 1 daripada ilmu tasrif ini, perlu Anda ketahui bahwa di dalam bahasa Arab kata itu terbagi menjadi 3. Tetapi dalam tasrif ini yang dibahas cuma 2. Oke, tidak apa-apa, kita bahas saja ketiganya. Yang pertama itu adalah fi'il, kedua isim, ketiga huruf. Fi'il, apa itu fi'il? Fi'il adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha waqtaronat bizamanin. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan berbarengan dengan zaman ataupun dimensi waktu. Fi'il ini terbagi menjadi 3. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Fi'il madi itu melekat dengan zaman madi, artinya zaman yang sudah lampau. Kembali kepada contoh kataba tadi itu, maka ketika saya mengatakan kataba, fi'il madi, maka itu artinya adalah sudah menulis. Ini zamannya adalah zaman madi, zaman yang sudah lampau. Yaktubu itu fi'il mudhari. Zamannya ada 2 kemungkinan. Bisa zaman hal saat ini atau zaman istiqbal, zaman yang akan datang. Maka yaktubu bisa kita maknai sedang menulis atau akan menulis. Berikutnya adalah fi'il amar atau kata perintah, uktub. Uktub ini bermakna tulislah. Nah, di dalam perintah tulislah itu juga kan terkandung dimensi waktu, yaitu saya memerintahkan kamu untuk menulis sekarang juga. Oke, berikutnya adalah isim. Isim adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bizamanin. Isim adalah kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak berbarengan dengan zaman. Contohnya adalah kitabun tadi itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, Anda bisa mengenalnya dengan kata benda. Kitabun maknanya adalah buku. Tidak ada dimensi waktu ketika saya mengatakan buku. Nah, berikutnya itu adalah huruf. Huruf itu adalah kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Tapi ini adanya dalam pembahasan nahwu jurmiyah. Kalau di tasrif
sepertinya huruf ini tidak dibahas. Jadi huruf adalah kalimat yang menunjukkan makna kalau dia diletakkan atau dipasangkan dengan kalimat yang lainnya. Contohnya adalah fi, di dalam. Di dalam apa? Kita pasti akan bingung. Tetapi kalau sudah fil masjid, di dalam masjid, oh maka kita paham bahwa maknanya adalah di dalam masjid.